Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kita balik lagi ke channel Lembur Dakwah ya. Channel favorit lo semua. Mau anak muda, Gen Z, pengusaha, ulama, nontonnya Lembur Dakwah. Apalagi di setiap Sabtu sore, ini selalu ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah sangat keren dan luar biasa ya. Yang pastinya bikin semua pada paham, semua pada pintar, semua pada soleh dan solehah pastinya, amin ya rabbal alamin. Dan di episode kali ini kita mau ngobrolin apa guys? Ngobrolin film Naruto ya. Mungkin lo semua pasti penggemar nonton film Naruto atau Boruto ya, anime-anime yang sekarang tuh lagi kekinian deh gitu. Dan di salah satu episode Naruto yang gua tonton, itu episodenya tentang ketika Akatsuki sedang berusaha mencari Jinchuriki ya gitu. Dan di sini ada seorang Akatsuki, ketua Akatsuki yang bernama Pain, dan dia itu datang ke Konoha untuk menghancurkan Konoha. Dimana Pain ini dia punya seperti apa ya, misi ya, mission statement. Dia itu punya misi dan visi pengen menciptakan kedamaian. Tapi menciptakan kedamaiannya dengan menghancurkan kedamaian orang lain. Bayangin coba, jutaan warga Konohagakure akhirnya hancur, rumah-rumah hancur lebur, rata dengan tanah, dan disitulah muncul hashtag Konoha gelap. Nah, bersama saya, Bang Ihsan, di sini sudah ada 3 guest star yang insya Allah akan sama-sama kita diskusikan tentang hashtag Konoha gelap yang sedang lagi trending nih di salah satu media sosial di Konoha ya, yaitu x.com ya. Dari mulai paling kiri dulu, kenalin siapa nama lo dan kegiatan lo sehari-hari apa? Nama gue Kimip, panggilannya Kimip ya. Kimip ya? Ya Kimip. Sehari-hari ya apa ya, sibuk nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Karena bingung mau ngapain juga gitu. Asik. Sudah tersedia semuanya. Oke. Silakan. Halo pemirsa Lembur Dakwah. Nama saya Muhammad Fakih Takyudin. Boleh dipanggil Fakih mungkin ya. Kegiatan mah belajar aja sih Bang. Belajar aja gitu ya, belajar ilmu agama, belajar ilmu pertanian khususnya, sambil bisnis lah mungkin. Bisnis jualan apa? Jualan apa ya? Ramen Ichiraku. Kita jualan prestasi mungkin sebenarnya. Jualan Zik. prestasi. Detailnya seperti apa mungkin teman-teman bisa cek di @kuartal.id. Silakan follow ya, jangan lupa. Terakhir. Halo guys, perkenalin gue sering dipanggil atau biasa dipanggil Anasera, itu buat sebutan online gue ya. Soalnya buat nama asli itu rahasia, sorry aja, JTTA bro. Nah, JTTA. Mungkin kalau buat kesibukan gue sehari-hari itu, karena gue mah masih pelajar ya, belum lulus gitu. Cuman karena paket chat tuh kan ulangan doang guys, jadi gue ngerasa kayak aduh gue gabut di rumah, gue ngapain ya. Nah gue tuh kepikiran kayak gue ambil kerja aja gimana nih ya kan, daripada apa ya luntang-lantung nggak jelas kan, nongki sana sini, mendingan kerja dapat duit nongki, daripada nongki punya duit. Itu dia. Jadi Mending nongki berduit ya. nah itu benar-benar, jadi gak malu sama orang-orang. Jadi mungkin sambil kerja, sambil juga tiap hari kita ikut kajian juga. Buat apa? Buat nambah-nambah sekofah kita. Jadi misalnya ntar kita nongki itu pulang bawa sesuatu dan kita bisa ngasih sesuatu ke orang juga. Asik. Itu paling. Oke, thank you guys kenalannya. Nah, sekarang ini kita lagi ngomongin tentang film Naruto ya. Ngomong-ngomong film Naruto nih, lo Anasaka punya karakter favorit gak di Naruto? Karakter favorit gua di Naruto itu sebenarnya bahkan kalau di animenya tuh kesorotnya sedikit banget. Siapa tuh? Uchiha Shisui. Uchiha Shisui. Kenapa gua suka sama tuh karakter? Sebenarnya tuh karakter backgroundnya dikit banget. Itu tuh karakter tuh kayak gimana ya? Sebenarnya
alasan untuk suka sama tuh karakter emang hampir gak ada, bahkan sedikit bahkan Yeah. gak ada gitu. Cuman kenapa gua suka di umurnya yang masih segitu, itu orang-orang banyak banget yang mencari, khususnya Danzo, ingin mata dia. Oke. Bahkan sekelas Itachi pun yang digadang-gadang sebagai apa ya, kayak musuh di balik selimut gitu ya, yang merencanakan kedamaian versi dia, dan ibaratnya dia tuh solo melawan everybody gitu. Oke. Masih kalah ketika umurnya memang sama dengan Shisui, dengan Uchiha Shisui gitu. Bahkan ketika usia yang masih muda, ketika Danzo berusaha menenggut matanya meskipun pada akhirnya berhasil, tapi Shisui itu menunjukkan kekuatannya yang begitu overpower kalau menurut gua tuh. Makanya kayak gua pas ngeliatnya, wih keren banget nih orang kan ya, meskipun gak lama umurnya, tapi Iya. worth it buat gua jadiin karakter favorit gua di Naruto. Oke. Oke. Lo punya karakter yang lo benci gak di Naruto? Kalau gua suka, ini benci ya. Beda. Boleh. Kalau dari Anasera sih kita ngetahuin ya bosnya Bang Anasera ini benar-benar mendalami gitu ya soal Naruto. Ini disclaimer aja guys, para pemirsa Lembur Dakwah. Saya nonton Naruto itu cuma sampai episode pas Naruto kabur ngejar Sasuke. Oke. Cuman sampai situ gitu ya. Jadi karakter Berarti yang saya newbie tahu- dia. Iya, karakter yang saya tuh cuman sedikit lah gitu ya. Kalau yang dibenci mungkin sampai saat itu ya kita semua penonton Naruto pasti benci sama Orochimaru nggak sih? Oke, belum Oke. tentu, belum tentu saya gue suka. That opini. Disclaimer bro. That opini bro. Untuk Oke, sampai oke, yang oke. nonton episode tersebut pasti benci sama Orochimaru gitu. Oke. Iya. Ya karena tokoh antagonisnya pasti digambarkan sebagai tokoh yang benar-benar ngeselin gitu ya, Oke. tokoh yang benar-benar mencuri sahabat kita gitu, mencuri Sasuke dari kelompok kita gitu ya. Untuk sementara sih Orochimaru. Orochimaru ya. Juara Bang. Oke, Mip. Menurut lo penguasa favorit di Naruto siapa? Dari 8 Hokage berarti kan? Oh sekarang nih Ya. yang terbaik Hokage terbaik menurut lo? Minato. Minato. Kenapa Minato? Jawaban standar gitu. Kenapa Minato? Gimana ya? Karena dia rela ngelindungin anaknya gitu dari serangan Kyuubi. Iya. Apalagi itu serangan Kyuubi yang terjadi oleh muridnya sendiri kan. Siapa? Obito ya? Ya, Obito. Obito. Jadi ngeluarin Kyuubi kan dari ibunya tuh buat nyerang ngancurin desa Konoha. Kemudian rela ngorbanin dirinya buat ngelindungin Konoha juga. Jadi itu the best lah. The best ya, gitu. Pengorbanan seorang ibu. Nah, Pengorbanan seorang penguasa demi negaranya ya, demi rakyatnya. Begitu ya. Meskipun dia harus mengorbankan anaknya sendiri tapi gitu. Nyawa taruhan. Oke. Oke guys, tadi sudah sedikit kenalan dan juga karakter-karakter favorit dari gestar kita. Dan kita masuk nih ke tema kita tentang Indonesia gelap atau Konoha gelap ya. Sorry. Terlalu gimmicknya gitu. Gak masalah ya. Karena banyak yang relate-nya guys. Karena banyak relate-nya, jangan salah gitu. Itu sangat berrelate sekali dengan dunia kita tentang Konoha. Nah, tapi guys, ini juga ada berita terbaru ya di Konoha. Yaitu ada kemunculan pagar danau misterius di desa Kirigakure. Lo tahu semua desa di Kirigakure kan? Itu desa di mana ada legenda-legenda swordman. Salah satunya itu Zabuza ya. Ini Zabuza ini karakter yang gua tuh nggak terlalu suka begitu kan. Karena dia tuh digambarkan hebat tapi ternyata nggak juga sih gitu kan, nggak hebat-hebat banget begitu sebenarnya. Arogan sih dia tuh. Arogan gitu kan, dibandingkan dengan 6 swordman lainnya dia levelnya tuh di bawah lah gitu kan. Nah tapi munculnya kasus pagar danau misterius di desa Kirigakure ini menimbulkan kepanikan gitu. Kenapa? Karena dianggap katanya swadaya masyarakat desa Kirigakure itu gitu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata HGB dari pagar danau misterius itu dimiliki oleh Danzo. Bayangkan coba, ini plot twist banget ya. Gimana tanggapan lo? Siapa sangka. Siapa sangka? Jadi gimana ya? Ketika misalnya ya kita tuh ibaratnya kita POV-nya dari masyarakat lah. Iya. POV-nya masyarakat nih. Mau mancing, tiba-tiba di pagar terus ada tulisan wilayah yang nggak boleh dimasukin gitu. Kemudian kata mereka tuh, aduh, perasaan kemarin gak ada yang kayak begini deh. Mana gue cuman duit hasil mancing doang, gimana ini buat keluarga gue gitu Iya. kan. Nah jadi hak mereka sebagai masyarakat menggunakan laut itu, kalau menurut gue
ketika datangnya pagar laut yang tadi dibahas itu Danau. bukan? Pagar danau. Pagar danau. Pagar Ya, danau. sama aja mungkin ya. Bener-bener kayak terganggu, annoying banget buat masyarakat di Annoying situ banget. tuh. Jadi bener-bener, wah itu sesuatu yang bener-bener gak relate, sesuatu yang gak worth it, sesuatu yang bener-bener buat apalagi pribumi tempat sekitar itu ya. Bener-bener kayak apaan sih banget sih. Bener-bener kacau gitu. Oke. Tanggapan lo gimana? Ya pantas sih. Kalau misalkan ada pagar laut pagar danau misterius di Kirigakure. Iya. Ini seperti mengingatkan saya terhadap pagar laut di suatu negara. Satu negara. Iya, pagar di suatu negara Pedes. yang mana pagar laut ini akhirnya membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Asik. Kericuhan ini utamanya membuat para nelayan pada marah. Pada marah gitu. Karena lahan mereka yang Iya. selama ini gratis, mereka mencari pundi-pundi receh, pundi-pundi uang nafkah untuk keluarganya di sana gratis, tiba-tiba dipagari oleh oknum yang tidak jelas gitu ya, yang mengaku-ngaku ini adalah petak lahan milik dia gitu. Iya. Bahkan di negara tersebut juga disebutkan bahwasanya sertifikatnya sertifikat palsu, Bang. Sertifikat palsu. Sertifikat palsu yang mereka buat dan mereka aku sendiri gitu. Maka kalau menanggapi pagar danau yang ada di Kirigakure, ini kurang lebih ya sama kacaunya lah dengan di negara tersebut. Iya, dan gimana caranya coba ngepagarin danau ya? Betul, betul, Bang. Aneh banget gitu. Ini pakai jurus apa ini? Negara mana yang mampu membuat pagar laut? Aduh. Kayak Dan gitu. katanya swadaya masyarakat yang kita tahu kebanyakan masyarakat dari desa Kirigakure itu menengah ke bawah gitu. Kismin alias seperti itu. Fakta tapi pahit. Fakta tapi pahit. Tanggapan lo? Ya pastinya merugikan apalagi di pihak nelayannya juga gitu kan, apalagi kerugiannya juga katanya yang dari info itu kerugiannya mencapai 25 miliar kalau nggak salah, itu untuk cuman ngepagarin laut doang gitu kan. Itu kan apalagi merusak ekosistem lautnya juga, sangat space buat si pelayan mencari sehari-hari juga kan susah juga, apalagi kan di sisi lain kan udah banyak gitu masalah-masalah selain pagar ini gitu, jadi ya merugikan banget. Iya, emang di desa Kirigakure itu banyak masalah memang gitu. Selain masalah pagar gitu kan, ada juga masalah baru nih, yaitu di mana wakil penguasa ini di satu wilayah lain ya gitu, di Konohagakure itu wakil penguasanya namanya Shikamaru. Dia itu bukannya ngurusin negara, malah ngurusin rambut siswa, bayangin coba gitu. Dia datangkan barbar dari uang negara tentu saja gitu untuk ngerajia rambut-rambut para genin yang rambutnya udah agak panjang gitu kan. Coba bayangin kalau si Sasuke botak kan nggak keren ya gitu. Dirajia dia gitu kan gitu. Tanggapan lo gimana? Gua dulu nih. Iya. Oke, boleh. Tapi gua ngebayanginnya kayak Shikamaru ya. Misalnya sampai kayak melakukan hal lebih fokus ke razia rambut para genin tuh gabut amat, Bang. Iya. Ya kan kayak gak ada kerjaan banget gitu. Sedangkan kalau buat gua ya, apa yang gua pahami, apa yang gua lihat tentang apa itu sebenarnya wakil presiden sebagai kerjaannya gitu, itu sebenarnya lebih ke hal-hal yang lebih besar lah. Kalau itu sepele, bisa oleh pihak lain lah, oleh lembaga lain bisa lah, nggak harus beliau. Mungkin karena si Kamaru tuh punya moto kerja nyata gitu ya kan, jadi bener-bener harus dia yang turun tangan selalu di setiap tugasnya. Mungkin karena itu entahlah, cuman gak worth it sih. Coba bayangin ya teman-teman ya, datang kan ke sholat teman-teman gitu, kita misalnya BK aja nih, BK kan misalnya tuh ngerazia rambut, keselnya gimana teman-teman. Tapi misalnya wakil presiden yang datang ke sekolah kita bisa kesel gak bakal bisa diem teman-teman. Karena apa? Takut sama titel, takut sama jabatan. Nah itu mungkin, jadi apalagi saya laki-laki ya, merasa bahwa rambut itu mahkota pria. Asik. Jadi ikut merasakan lah gitu. Iya. Bagaimana sedihnya kita didatangi oleh sesosok yang memiliki tahta gitu. Nyatanya malah lebih fokus untuk
mengkritik bahkan melihat sesuatu yang sepele yang tadi dicontohkannya apa razia rambut itu kan, aduh bener-bener sakit hati banget sih. Sakit hati ya. Kalau saya sebagai pria mengambil sudut pandangnya ya, karena kan cowok tuh kayak rambut tuh segalanya banget, apalagi sampai dibotak lah, enggak banget sih itu. Kayak gitu sih paling. Bro Fakih, menurut lo si Kamaru tuh dengan posisi dia kayak gitu ya, harusnya ngurusin apa sih? Kalau menurut gue ya Bang ya, posisi si Kamaru ini kan ibaratnya sebagai orang nomor 2 di Konoha ya, orang nomor 2 di Konoha. Yang mana orang nomor 2 di Konoha ini punya salah satu tugas utamanya adalah mengatur jalannya negara dan membentuk kebijakan gitu ya. Maka kalau mengatur urusan masalah rapi enggaknya rambut para siswa, itu mah udah bukan urusannya wakil Konoha lagi ya, wakil Hokage lagi gitu ya. Itu udah bukan urusannya wakil Hokage lagi gitu. Itu mah urusannya bisa tadi seperti yang disampaikan Kang Anasera, bisa diserahkan ke lembaga atau misalkan ke komunitas gitu ya. Gabut amat ya Bang ya? Gabut amat asli. Nah mungkin kalau misalkan berkaitan dengan siswa, dengan Genin ya, dengan Genin, mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh si Kamaru adalah memperhatikan bagaimana pemerataan pendidikan di Konoha gitu ya. Karena kalau kita melihat pada realitas di Konoha ya, pendidikan masih belum merata Bang. Belum merata ya? Belum merata. Mungkin yang di Konoha Timur sudah mendapatkan fasilitas Konoha Barat sudah mendapat fasilitas pendidikan yang memadai gitu ya. Guru-gurunya sudah merupakan guru-guru yang terbaik. Beda dengan Konoha Timur. Aduh. Konoha Timur masih mungkin belum sebagus di Konoha Barat ya Bang ya, gitu, secara pendidikan gitu. Nah itulah yang kenapa genin-genin di Konoha Timur kemarin melakukan aksi gitu. Aksi apa tuh? Tidak hanya Maha Genin, tidak hanya Maha Genin yang berada di Konoha Barat. Pangacunin berarti ya? Pangacunin, tetapi siswa-siswa yang berada di Konoha Timur juga melakukan aksi tentang apa? Tentang program makan bergizi gratis. Betul. Makan bergizi gratis ini kenapa mereka sampai turun ke jalan untuk menyuarakan itu? Karena mereka merasa ini adalah hal yang tidak urgen buat mereka. Tidak urgen, lebih urgen pendidikan. Gitu. Karena mereka melihat ketimpangan antara Konoha Barat dan Konoha Timur. Kita melihat kok teman-teman kita yang di Barat mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih enak daripada kita. Kita mah nggak butuh makan siang gratis. Kita mah nggak butuh rambut kita rapi gitu. Kita butuh pendidikan yang merata yang sama dengan apa yang dialami oleh teman-teman mereka di Konoha Barat. Iya, mungkin betul. Itu yang perlu si Kamaru untuk lebih perhatikan gitu, mungkin ya. Iya. Memang sekarang ini lagi concern di desa Konoha itu tentang dinas pendidikan Konohanya ya gitu. Itu lagi banyak sekali problem ya gitu. Belum lagi ada para genin yang tidak punya adab terhadap para jonin ya gitu. Terakhir ada yang ngebabuk gitu. Masa jonin dikoyok sama genin begitu? Dibakar cenah motornya dan sebagainya gitu. Memang kadang-kadang kurang beradab juga. Tapi di satu sisi begitu. Ini masalah sistemik memang begitu. Masalah sistem pendidikan di desa Konoha. Dan tadi disebutin sama lo berkaitan dengan program terbaru. Bahkan ini program janji kampanyenya Hokage terpilih ya. Hokage terpilih kita. Itu janji unggulannya itu adalah dengan program makan bergizi gratis. Kerjasama dengan Ichiraku Ramen untuk menyediakan di seluruh wilayah Konoha. Nah, tetapi ternyata pada pelaksanaannya dananya tidak ada. Seperti dompetnya Naruto kan, yang selalu kosong, yang bentuknya kayak kodok itu. Nah, itu kan kosong terus tuh. Gak pernah ada duitnya. Gak pernah ada duitnya, tapi dibawa-bawa terus gitu. Dia ngumpulin dari misi ke misi, kosong terus tuh. Dompetnya si Naruto tuh. Dan program makan bergizi gratis ala desa Konoha ini jadi masalah. Kenapa? Awalnya memang digembar-gemborkan gitu. Tapi lama-kelamaan ada yang cuma kebagian bawangnya doang tuh, yang muter-muter kayak gitu ya gitu. Ada yang kebagian supitnya doang, ada yang kebagian supnya doang, ada yang kebagian mangkoknya doang. Tanggapan lo Kimim berkaitan dengan ini apa? Tentang apa nih? Tentang makan bergizi gratis. Kok langsung? Ramen. Langsung. Kenapa langsung nih? Langsung. Yang tadi juga belum kebagian nih. Gak apa-apa. Kacau. Waktu-waktunya. Time is money gitu. Karena kan tujuan awal untuk ini kan di Konoha nih untuk meningkatkan sumber daya kan, sumber dayanya. Tapi yang paling jadi masalah adalah nggak tahu nih masalah-masalah apa sih yang paling menonjol di Konoha Gakure teh daripada makanan bergizi gratis gitu. Memang akar masalah di desa Konoha Gakure itu apa menurut lo?
Kenapa jadi OKG-nya. Hokage-nya? Hokage-nya atau Lihat. sistem Konoha-nya? deretan jajaran Kayak- ini sih Bro menteri-menteri memancing. Konohanya. Karena sistem peninjaan itu sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Menimbulkan banyak korupsi. Oke, tanggapan selanjutnya. Apa? Masih berkaitan dengan makan bergizi gratis ini, memang itu kan jadi masalah ya, gitu kan jadi masalah. Tapi urgent nggak sih, penting nggak sih genin-genin itu mendapatkan makanan yang layak begitu? Atau sebetulnya itu problem yang second gitu? Iya kan kalau apa ya sebenarnya susah juga antara untuk meningkatkan kualitas makan dari warganya atau meningkatkan kualitas dari pendidikannya gitu kan. Itu dua pilihan yang sulit sebenarnya. Tapi kan rata-rata dari warga Konoha itu memilih untuk makan gratis, makan bergizi karena apa? Karena dia tuh mikirnya mereka itu warga Konohanya itu mikirnya kalau udah dapat makan gratis pasti kualitas untuk berpikirnya juga atau pendidikan juga pasti meningkatkan kesalahan berpikir juga itu kan. Kesalahan berpikir ya. Ya karena kan kita nggak tahu kan banyak keadaan di Konohagakure yang masih belum diselesaikan juga daripada kenapa harus makan gizi gratis gitu daripada pendidikannya gitu. Menurut Oke, saya oke. gitu. Paling itu aja. Tapi ternyata banyak juga kasus, meskipun nama programnya makan bergizi gratis, ada juga yang keracunan katanya gitu. Berarti nggak bergizi dong makanan yang dikasihkan. Gimana tanggapan lo? Sama aja kayak sekarang kita ini. Apa yang diomongkan penuh dengan gimmick. Asik. Memang kita ada gimmick ya? Baru tahu sih. Jadi bagaimana kita menyampaikan, yang penting tuh masyarakat lihatnya kayak oh iya juga ya. Jadi Iya. ikut mengiyahkan apa opini yang dia kasih, apa Betul. yang mereka kasih gitu. Cuman kalau menurut gua pribadi ya, menurut gua nih dari segi program makan apa tadi? Bergizi gratis. Bergizi gratis. Sebenarnya bergizi itu udah tanda-tanya juga. Cuman yain aja lah nih saudara. Oke, yain aja lah ya. Yain aja dulu dah. Makan bergizi gratis. Oke, memang pada awal peluncuran atau awal pelaksanaan itu program oke aja gitu. Kelihatannya nggak ada problem terlalu signifikan lah, nggak ada yang terlalu menyorot atau sebagainya. Cuman semakin kesini berjalannya waktu, dana yang tadinya katanya udah pasti ibarat itu datang dari sini Udah ada udah kayaknya. ada lah, udah nggak perlu masalahin dana-dana lagi lah. Oke. Meskipun sempat trust isu ya, karena Oke. Konoha tuh kalau masalah dana nggak pernah jujur guys. Nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Apalagi ke masyarakatnya susah banget. Iya. Nah makanya kan menimbulkan trust isu di masyarakat tuh. Terus terutama gue juga ngelihatnya, aduh apa bener nih? Tapi coba percaya aja, yain gitu kan. Cuman setelah jalan ternyata bener tuh kan, sesuai feeling kita yang udah trust isu. Dana kurang gitu kan. Akhirnya menggunakan jalan lain gitu untuk apa ya, ibaratnya kayak menambah pasukan dana. Cuman ketika opini itu dikeluarkan ada lagi opini lain. Kalau saya dengar tuh katanya mau diganti gitu. Mau diganti jadi apa tuh? You know simut. Simut? Kalau bahasa Indonesia mah ini belalang. Simut is belalang? Yoi, itu Oke. lah. Nah, bayangin tuh digoreng. Ya emang gua pribadi pernah makan ya, pernah makan. Lo pernah makan belalang? Terus, Gimana rasanya? Kayak mana ya? Kayak apa ya? Sebenarnya mah krenyes, krenyes. Oke. Kriuk. Nah, ya kriuk. Cuman ditambahin roiko micin tuh. Enak sih sebenarnya. Enak, cuman nggak semua lidah cocok. Oke. Nah, soalnya kayak ada apa ya? Yang alergi pasti nggak enak lah. Ya itu Cuman makanan eksotis lah ya. makannya nggak relate sama bergizi. Iya. Apalah bergizi enggak ada gizinya. Oke. Cuman enak sih buat temen nasi. Oke. Jangan ditiru. Tapi di 18. belalang tuh ada parasit tuh, bahaya katanya. Nah, Di Ada, penelitian tuh ada parasit tuh di belakang, jadi harus di Harus di ini dulu ya. Iya. Di tuh gimana pemerintah nyuruh maksudnya ya Nggak itu apa-apa. nyuruh makan pengganti ini sama belalang gitu kan. Sedangkan Iya. di belalang tuh ada katanya ada parasit itu penelitian. Jadi gimana? Jadi gak bergizi sebenarnya. Iya. bener banget kan kata gue juga. Bergizi apanya? Gimik, bener gak? Iya. Ya kan? Mungkin karena udah habis aja dananya kayaknya kita. Iya. Bahkan disuruh makan ulat sagu gitu. Jadi kita dianggap gama bunta gitu. Disuruh makan ulat gitu. Dikira kita suku pedalaman asli kan? Tapi kita suku pedalaman Konoha katanya gitu. Aduh. Ya mungkin itu sih kalau dari yang gue lihat ya. Tapi kalau menurut lo berkaitan dengan makan, memang ada nggak sih kewajiban pemerintah dari Konoha itu
untuk memastikan setiap Gedding itu dapat makanan bergizi gitu. Itu bagus nggak sih sebenarnya gitu kan? Kewajiban dari pemerintah Konoha. Betul, memastikan setiap individunya itu mendapatkan makanan, itu kan sebenarnya bagus ya gitu. Sebenarnya emang kalau saya melihat dari awal kali pemerintah ini mulai mempromosikan makan bergizi gratis, saya termasuk orang yang ya bisa dibilang setuju. Oke, apalagi lo berangkat dari bidang agro Pertanian. pertanian. Ya, bisa dibilang setuju. Kenapa? Karena memang angka stunting di Indonesia ini memang masih meresahkan, Bang. Oke. Saya lupa angka tepatnya gitu ya, saya lupa angka tepatnya. Tapi stunting ini salah satu problem yang bisa diselesaikan dengan makan gratis sejak dini. Oke. Sejak dini. Oke. Itu bisa diselesaikan. Tetapi problemnya adalah skala prioritas, Bang. Segala prioritas. Skala prioritas. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, skala prioritas yang paling utama sebenarnya adalah pertama pemerataan. Kemudian kualitas pendidikan yang mana tidak berfokus hanya kepada hanya kepada mata pelajaran aja gitu, tapi membentuk karakter siswa. Oke. Ya. Dan juga guru-guru yang berkualitas. Ya. Nah, ibarat tangga Bang. Pemerataan pendidikan, guru-guru berkualitas, kemudian kurikulum yang bagus, Oke. baru makanan bergizi. Oke. Nah, pemerintah Konoha itu langsung loncat ke Makanan. bergizi, padahal pendidikan belum merata, Betul. guru-guru belum berkualitas, kurikulum masih bermasalah. Betul. Ini yang menjadi permasalahan kritik saya terhadap pemerintah Konoha gitu ya. Ya. Skala prioritasnya masih kacau gitu Bang, gitu. Masih langsung loncat ke tangga keempat, itu kan meloncati dasar-dasar pendidikan yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu. Betul. Apalagi kalau gue lihat ya di pendidikan Konoha ini emang aneh banget gitu. Jadi ujian itu disuruh nyontek malah. Iya kan? Diwajibkan gitu. Diwajibkan nyontek gitu. Diwajibkan nyontek si Gaga gitu kan, pakai jurus mata begitu. Mata pasir gitu kan, si si Sasuke gitu kan ngekopi dari teman di depannya gitu. Emang pendidikan di Konoha ini agak-agak aneh ya gitu kan. Seperti itu kan. Oke, kita lanjut lagi ke masalah baru nih di Konoha. Nah, ini juga nih berkaitan dengan ini asik sekali. Belum udah Belum. Ini dulu baru dulu gitu kan. Ini bagus nih gitu. Jadi ada band baru nih di Konoha ya. Nah, bandnya itu JMK48 gitu. Dan dia itu bikin lagunya itu ngekritik Lepaskan tuh. kritikan. Gimana menurut lo? Mungkin Bro Paki. Masuk. Sebelumnya supaya diskusi kita supaya lebih lancar kan perlu ada kesamaan koridor ya tadi. Betul. Berada dalam koridor yang sama gini. Nah, permasalahannya saya belum tahu apa itu JMK, Bang. Semua. Kayak nama band gak sih? Lo gak perlu tahu itu. Yang Nggak perlu perlu lo tahu, dibahas. yang perlu lo tahu, lagu ini tuh ngekritik para Anbu. Itu yang masalahnya. Iya. Jadi gini, Penyanyi nggak penting lah. ceritain. Penyanyi gak penting. Oke. Jadinya Yang tuh lebih ke lagunya aja tuh. Yang tadi apa tuh namanya? Sukatani. Sukatani. Nah, iya itu. Itu band bagus itu. Bener banget. yang perlu kita mulai mungkin konsep bahwasanya Anbu itu bertugas untuk mengayomi. Itu tugas Anbu. Tugas Anbu bertugas untuk mengayomi. Oke. Ini kita sepakati bersama di awal, oke? Oke. Nah, kemudian ada sebuah band Sukatani yang kemudian membuat lagu yang mengkritik Anbu tentang satu kasus spesifik. Satu kasus spesifik yaitu apa-apa kita harus bayar kepada Anbu. Iya. Dalam lirik lagunya mau bikin SIM bayar polisi lah ya, Bayar Anbu. Iya. Bayar Anbu. Oke. Bayar Anbu. Jadi mau bikin jutsu, kita mau buka jutsu nih, harus bayar Anbu dulu. Di sana nggak ada SIM soalnya. Iya. Nggak ada. bikin SIM bayar Anbu. Ketilang di jalan bayar Anbu. Oke. Touring motor gede bayar Ambu.
kita nggak ada uang. Kurang lebih seperti itulah liriknya, Yeah. kurang lebih seperti itu. Nah, Mau jadi anbu bayar anbu. mau jadi anbu bayar anbu. Kalau kita mau jujur, sekarang kan band Sukatani ini sedang viral-viralnya. Bukan ya. Sukatani. Band JMK ini sedang viral-viralnya gitu Iya. ya. Nah, biasanya yang viral ini kalau nggak apa namanya, penyanyinya apa rupawan gitu ya, Iya. entah itu ganteng atau cantik atau lagunya enak. Oke. Kalau kita boleh jujur, lagu JMK ini enak Enggak ya? enggak enak. saya Enggak enak pribadi- sama sekali. Ini selera teman-teman ya, ini selera. Oke. Disclaimer. Jangan sampai kita selera. disomasi. Lagu itu selera. Selalu gitu selera. Menurut saya lagunya nggak enak. Oke. Tapi kenapa lagu ini bisa viral? Karena relatable kepada masyarakat gitu ya. Iya. Yang benar-benar relate gitu ya. Masyarakat merasakan, ya sih kenapa dikit-dikit kita harus bayar ambu gitu ya. Mau apa? Mau laporan barang kita hilang aja kita malah disuruh bayar lagi gitu Iya. ya. Nah, artinya viralnya lagu ini merupakan salah satu apa ya? Bisa dibilang pecahnya kemarahan masyarakat secara akumulatif yang kolektif gitu ya. Gara-gara lagu ini kemudian pecah, oh ya kita relate nih gitu. Oke. Makanya lagu ini akhirnya viral dan semakin viral karena apa? Karena ternyata band JMK ini membuat klarifikasi gitu ya. Mohon maaf gitu terkait lagu ini kita apa namanya ya kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun gitu. Akhirnya keputusannya kita take down lah lagu-lagu ini gitu ya. Oke. Lagu ini udah nggak ada di platform manapun, di YouTube, di Spotify, dimanapun udah nggak ada. Udah nggak ada di Spotify? Udah nggak ada. Oh. Makanya band JMK ini kemudian menghimbau kepada masyarakat buat teman-teman yang punya lagu kami gitu, yang menyimpan lagu kami, please jangan di-share gitu kata mereka. Oke. Kalaupun di-share itu udah bukan tanggung jawab kami gitu. Oh. Nah, akhirnya gara-gara klarifikasi inilah, oh ya, info juga band JMK ini adalah band yang anonimus. Anonymous. Band yang anonimus. Iya. Mereka setiap tampil selalu pakai topeng gitu ya. Mereka nggak pernah menunjukkan identitas aslinya. Oh. Nah, kemudian Kayak Slipknot ya? Iya, di video klarifikasi tersebut mereka membuka identitas aslinya gitu. Ini menunjukkan kepada kita betapa ya asumsi lah ya, asumsi betapa besarnya intimidasi yang mereka rasakan. Yes. Nah, kembali ke asumsi awal kita tadi bahwasanya Serius nih. ambu ini bertugas untuk mengayomi ya. Nah, mengayominya dari mana kalau misalkan kesenian aja direpresi? Yes. Mungkin seperti itu, Bang. Menurut lo gimana Kimip? Band JMK Ya. bagus. Bagus. JMK Good band. Nice. Playlist aku Nice tiap info pagi. kan? Semangat pagiku. Oke, lanjut. Emang Anbu itu anti kritik ya? Katanya mah nggak anti kritik katanya. Udah ditegasin dia teh. Ya. Justru Anbunya- terakhir itu saya dapat berita ya kan, kalau lo itu mengkritik Anbu, berarti tuh lo itu temennya Kak Polbu, ya kan? Ketua Interpol Anbu. Boleh. Boleh. Gitu. Jadi mereka tuh pengen dikritik, termasuk Hokage juga kan ngomongnya gitu. Silakan para Jonin kritik saya, gitu kan. Tapi ketika dikritik, dipenjarain gitu. Gimana menurut lo? Kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir lagi gitu kan. Hmm. Jadi harusnya penguasa itu sebagai Hokage itu butuh kritik atau enggak sih gitu. Kalau menurut lo gimana? Tentu saja kritik itu yang menjaga apa namanya? Saya di sini mau nyebut kata yang ini, demokrasi gitu ya. Demokrasi berjalan dengan baik karena kritik. Justru karena kritik. Nah, maka kritik ini justru penting gitu ya. Seringkali kritik itu dianggap sebagai apa namanya? Kita tidak berpihak kepada pemerintah. Kritik seringkali dianggap sebagai kita benci terhadap pemerintah. Oke. Kritik sering dianggap kita oposisi. Dengan kritik kita bisa dicap radikalisasi, dicap ekstremis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kritik itu merupakan salah satu bentuk tertinggi Cinta dari gitu cinta. kan. Asik. Karena Rasa cinta. rasa cinta gitu. Makanya setiap kritik yang dilontarkan oleh para ninja, baik itu yang sekelas Genin, Junin Iya. maupun Mahagenin gitu ya, apapun perspektifnya harus kita memandang bahwasanya bisa jadi kritik yang dilontarkan itu berangkat dari rasa cinta kepada negara. Pun begitu saya gitu ya, saya lahir di tanah ini, saya cinta tanah ini, saya makan dari apa yang dihasilkan tanah ini, saya minum dari air yang dihasilkan oleh tanah ini gitu ya. Tidak mungkin saya tidak cinta terhadap tanah air gitu. Iya, lu tinggal di Kabupaten Konoha mana? Konoha Tenggara, Konoha.
Konoha Tenggara. Konoha Tenggara, oke. Yang kebanyakan orang-orangnya makan lalat. Oke. Ya, saya cinta banget dengan tanah Konoha gitu ya. Mana mungkin saya tidak cinta dengan Konoha. Iya. Tapi kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap mengancam negara kesatuan Republik Konoha, Oke. gitu ya, dianggap mengancam, kita tiba-tiba dicap dengan hal yang macam-macam gitu ya. Ninja yang radikal, ninja yang ekstremis, padahal itu merupakan salah satu bentuk cinta kita terhadap negara Konoha. Oke. Tapi kalau ngomongin kritik nih ya, ada nggak untuk memperbaikinya gitu? Selain kritik tuh apa yang bisa kita lakuin gitu? Ya kritik itu memang begini. Kalau menurut Tapi gue, kan kalau kritik doang itu karena nggak akan ngaruh ke suatu negara Konoha itu negara. betul bro. Jadi kalau menurut gue kritik itu harus dibarengi dengan solusi gitu. Ya betul nggak? Kritik itu kan muhasabah. Sementara cinta itu mahabbah. Jadi muhasabah is mahabbah. Kritik itu juga sebagai solusi. Gitu menurut gue. Betul nggak? Betul, setuju. Saya Nah. gue pernah dengar ya seorang filsuf dari Slavonia tuh pokoknya di bagian sana Konoha gitu, Oke. di luar Konoha. Oke. Seorang filsufnya itu ngomong gini gitu katanya. Kita tahu sistem suatu negara itu rusak ya. Tapi kita terus bermain di atas aturannya gitu. Oke. Itu tuh seperti burung beo katanya yang mencibir di dalam sangkarnya. Nah, berarti Pedes. kan kita nggak harus demo terus gitu kan, kayak bosen juga. Karena gue pernah tuh diskusi tentang kebetulan ini juga gitu ya. Ya. Gue nanya ya, ada cara lain nggak buat selain gitu, buat memperbaiki suatu sistem di negara Konoha tuh? Ya gak ada cara lain itu selain demo katanya gitu. Oke. Kalau demo terus kan ya bosan gitu, capek terus gitu ke kita ya. Kalau nggak didengarkan gitu. Betul, Gimana lagi gitu kan. Betul. Nah, itu yang saya pengen tanyain nih kepada Mas di sini gitu kan. Nah, tanggapan lo sebagai perwakilan dari Ngawi? Saya Azriel. Ganti nama, nggak jadi deh. Jadi sebenarnya tuh ya kebanyakan orang dari kita itu salah mengartikan apa sih sebenarnya tuh kritik komen Iya. dan apa itu hate comment. Eta benar. Beda kritik sama hate. Iya, cuman kenapa sih kritik tuh selalu dianggapnya hate? Yaitu Iya. mungkin karena ada sesuatu yang ketika kita mengkritik hal tersebut ternyata berpengaruhnya tuh bukan skala kecil lagi, bukan skala remeh sepele. Iya. Jadi udah bener-bener mengganggu kepentingan para jonin-jonin di atas sana. Nah. Soalnya ada satu cerita nih di Naruto gitu, di serial Naruto, bagaimana kisah perjuangan Anbu legendaris dengan dikenalnya tuh dia namanya tuh Taring Putih Konoha gitu. Itu bapaknya dari Bapaknya Kakashi. Kakashi. Dia mati dengan terhina, namun itu bagi mayoritas orang. Tapi bagi orang yang tahu bagaimana aslinya dia mati dalam medan perang itu benar-benar sangat wah banget sih. Jadi dia rela untuk melalaikan apa perintah dari Jonin di atasnya hanya untuk sekedar apa? Menyelamatkan temannya gitu. Iya. Teman satu timnya. Dan itu tuh sudah bisa kita apa ya, kayak ibaratnya mah bandingkan dengan keadaan saat ini di Konohagakure yang begitu hancurnya bagaimana sih? Begitu gelap ya sekarang. Gelap banget. Bahkan kalau misalnya kita ingin berkaca ya mungkin teman-teman juga pernah belajar lah di sejarah tuh bagaimana Eropa Dark Age itu mulai terasa lagi di Konoha gitu. Iya. Aura-auranya meskipun tidak secara visual namun terasa gitu. Iya, benar. Seperti itu sih. Bisa kita katakan Konoha itu sudah begitu skibidi. Nah itu Skibidi Sigmaris. Bener-bener gen-gen rusak. Udah minus auranya soalnya sekarang ini Konoha itu. Betul. Makanya tadi sesuai dengan tema kita Konoha gelap. Apalagi tadi udah dibicarakan berkaitan dengan pagar danau misterius di desa Kirigakure, tetangganya Konoha, gitu kan. Kemudian masalah juga tidak meratanya program makan bergizi gratis. Belum lagi katanya ada pemotongan anggaran. Jadi efisiensi, tapi di satu sisi gitu. Staf susnya badan-badan itu dinaikkan, dibesarkan oleh
para Hokage begitu kan. Jadi untuk para elitis, para global elitnya dikasih harta, dikasih jabatan segala macam gitu kan. Termasuk para buzzer-buzzernya Konoha dikasih segala macam. Tapi untuk rakyat kecil di bawahnya dipotong-potong anggarannya gitu. Yang itu bahkan berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Konoha gitu. Masalah pendidikan, masalah beasiswa begitu kan. Bagaimana nanti para genin bisa ujian Chunin begitu kalau kemudian kertas-kertas jawabannya tidak ada begitu kan. Nah, ini sulit begitu. Oke, demikian pembahasan dengan para guest star kita dan para penonton channel Lembur Dakwah. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar di live chat atau bisa juga di WhatsApp-kan. Ada nanti nomor HP-nya itu di bawah ini ya, seperti itu. Oke. Gak apa-apa, kita lanjut lagi ngobrol ya gitu. Selain film Naruto, lo semua nonton film apa lagi anime? Lo nonton film anime apa? Gimana dari gue dulu nih? Oke. Gue tuh sebenarnya malu. Malu buat jujur soal gue nonton anime gitu. Asik. Soalnya gimana ya? Kenapa orang yang suka nonton anime tuh ya selalu dicap wibu gitu? What the fuck bro? Gak semua gitu loh. Gak semua. Maksudnya gini loh kan. Tidak semua. Ada beberapa tingkatan ya. Nih. Soalnya pengalaman pribadi nih teman-teman yang nonton ya. Soalnya gue dulu pernah dikatain sama temen tuh gue wibu. Oke, karena gue suka nonton anime gitu. Padahal yang ngatain gue wibu tuh bener-bener gak tahu apa itu arti wibu. Nah, Sebenarnya tuh misalnya kita bisa dikatakan, lu wibu. Dia tuh selain suka sama anime Jepang, sama animasi buatan Jepang, itu suka sama budaya negara. Itu baru dia bisa disebut wibu. Wibu, oke. Kalau misalnya cuman anime doang, masuknya ke ranah otaku sebenarnya. oke. Entah itu anime, entah itu manga gitu. Jadi gua stop sebut gua wibu. Kalau ada yang mengatakan anak saya wibu, hadapi gua. Salok Taparani. Jadi mungkin kalau buat anime ya yang lagi hype banget nih, gua Oke. pasti nonton tuh. Kayak misalnya contoh Solo Leveling kan ya. Oke. Terus entah itu kayak gue masih nungguin anime ongoing nih, ada tuh One Punch Man juga gue masih nungguin season 3-nya sampai One Punch. rebutan gue tungguin pokoknya. Worth it banget buat ditonton dah. Soalnya Oke. kalau misalnya itu tuh itu fantasi. Cuman ada beberapa genre anime yang gue suka tuh terkait dengan psikologikal gitu. Jadi mengajak para viewers tuh buat mikir keadaan MC di dalam anime itu kayak gimana. Contohnya, Contohnya tuh ada nama animenya tuh Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Sekatsu gitu. Oke. Nah itu tuh jadi secara garis besar ya gue ceritain ya. Jadi orang biasa yang dipindahkan ke dunia lain tapi dihadapkan pada problematika entah itu tentang para sekte. Sekte tuh kalau misalnya diartikan dalam Konohagakure seperti para klan. Entah itu sekte, entah itu pemerintahan. Di situ juga ada dibahas kayak misalnya tuh pengangkatan. Kalau di Konoha tuh kayak pengangkatan Hokage. Di situ juga ada. Bayangkan orang biasa yang bahkan remaja gitu dipaksa untuk dia tuh bisa memecahkan kondisi saat itu gitu. Wah itu Iya. keren banget sih. Bener-bener kerasa perjuangannya. Soalnya bagi gua kalau nonton anime tuh semakin kita bertambah umur, semakin nyari genre yang relate buat kita. genre yang relate ya. Jadi kita tuh ambil apa yang bisa kita ambil dari anime. Kalau gua pribadi tuh lebih ngambilnya ke pertama apa tuh namanya? Udah lupa gua. Besi. Apa? Pesan moral. Pesan moral. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari anime itu apa? Kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan buat kehidupan kita? Karena kan yang paling penting entah kita mau nonton apa tuh, ada yang bisa kita bekalnya itu kan yang penting. Ada bisa diaplikasikan. Ada yang bisa kita bawa, ada yang bisa kita praktekkan, dan lebih bagusnya kita mengajak orang juga. Nah, Mengajak orang nonton anime. bukan lah. Oh, bukan. Maksudnya Kayaknya lebih bukan nonton lebih ke anime. boleh lah. Yuk. Oh, Nobar infokan. Cuman lebih ke arah kita dapat yang baik, kita praktekkan, kita ajak orang juga. Nah, seperti itu. Kalau lu nonton anime apa? Kalau gua jujur sih nggak terlalu banyak nonton anime ya bang. Oke. Gua tuh berhenti di Detektif Conan sih bang. Detektif Conan. Berhenti di situ. Cuman kalaupun ada yang kebaruan gitu, yang sekarang paling Blue Lock sih. Blue Lock ya. Anime PPT ya. Anime PT itu. Anime PPT guys. Kita belum suka nonton itu. Ya nonton. Kenapa lu suka nonton itu? Pertama karena temanya bola. Emang suka bola sih, Tapi itu tidak relate dengan bola di kehidupan nyata soalnya. Betul. Pria suka bola. Yes, suka bola. Tapi emang Menentang statement ini kita Sherlock. secara story emang bagus sih bang. Oke. Story yang bagus.
Ya paling itu sih mah, Blue Lock sama Blue Lock ya. Conan ya. Kimip, lu suka nonton anime apa? Sebenarnya banyak sih, cuman yang paling bagus menurut gua sih Attack on Titan. Attack on Titan. Nah, walaupun emang gue belum selesai, tapi jujur itu bener-bener bagus, apalagi di tentang kisah antara dua insan. Dua insan tuh Mikasa dan Eren ya di situ tuh. Wah. Itu tuh kisah Deep, cinta bro. dari Bro. kisah cinta yang ditutupi oleh permasalahan politik yang rumit gitu. Karena kan kisah cintanya itu romantisme gitu, bukan Iya. soal tentang bagaimana mengekspresikan cinta tuh kayak gimana. Tapi di sini lebih ditekankan untuk soal cinta itu tentang kebebasan. Nah, bagaimana jadi nggak harus cinta tuh soal kayak rumit gitu, sebenarnya simple aja, bebas gitu aja sih sebenarnya. Oke. Bang Isan dong, kita juga pengen tahu dong Nah, favoritnya gitu. Bang Isan. Gue suka nonton JJK, jejak-jejak kehidupan. Jejak-jejak kematian. Jejak-jejak kematian. Itu suka Isan. Karakter favorit gue tuh yang keluar gunung berapi itu loh gitu. Ada yang mata satu kayak plankton itu loh. Iya, iya, iya. Tuh, itu gue suka tuh gitu. Bro suka NPC ternyata. Kayaknya kayak hebat gitu kan gitu. Ternyata dia sama Sukuna sekali gitu lebelah dia. Gitu. Yoaimu. Langsung Asik. mati dia. Kamu itu berharga. Asik, gitu. Oke, ada pertanyaan nih dari penonton live chat. Yang pertama dari Anai-Anai yang kita tahu ini namanya Yana ya gitu. Tapi kita sebut Anai-Anai saja. Boleh. Oke. Kritikan dianggap kriminal di Konoha, lalu apa sebenarnya yang diinginkan para elit Konoha? Di sisi lain, mereka minta dikritik. Paradoks. Gimana menurut lo? Katanya dia minta dikritik, kritik gua butuh kritik. Tapi ketika dikritik, masukin ke penjara, dianggap radikal. Gimana nih? Kalau udah ngebahas teori paradoks tuh emang sebenarnya teori yang dibuat untuk memusingkan pihak kita sih sebenarnya. Jadi paradoks tuh. Soalnya kenapa? Karena ketika misalnya kita minta untuk dikritik, tapi ketika kritikan itu sampai di telinga kita, tapi kritikannya tuh kan, kalau kritik tuh kan maksudnya kita apa ya? Ngebilangin dia buat jadi lebih baik, dia ngelakuin kesalahan nih, kita kritik. Cuman pada kenyataannya ketika misalnya dia berbuat salah, kita nyampein kritik, akhirnya kritik sampai di telinga dia, apa yang terjadi? Kritiknya mengganggu kepentingan dia. Dalam tanda kutip tuh misalnya si Hokage itu Naruto nih, misalnya dia punya kayak apa ya, punya investasi atau punya sesuatu pekerjaan yang bener-bener penghasilannya tuh besar dari sana selain dari jadi Hokage. Nah, dia tuh melakukan semacam kayak ibaratnya mah kekhilafan atau kekeliruan gitu dalam pengerjaannya tuh. Datanglah kritik dari para, entah itu dari para jonin, entah itu dari para masyarakat biasa gitu ya, tentang apa yang dia lakukan dan ternyata salah. Namun ketika pada faktanya itu tuh mengganggu atau ibaratnya tuh menghambat apa sih kepentingan dia, itu tetap aja bakal jadi suatu kritik yang tadi sesuai pertanyaan gitu. Jadi sampai ke telinga dianya tuh adalah bentuk itu mah kayak head comment gitu, bukan kritik yang untuk membangun, bukan. Dan sampai kapanpun ketika ibaratnya tuh Hokage dari awal sampai akhir terus menerapkan sistem seperti saat ini di Konoha, itu sampai kapanpun kritik akan sama terus responnya, nggak bakal pernah ganti. Tapi lo sendiri pernah dikritik nggak sih sama orang? Gue dikritik sama orang kan gini bang, liriknya bang, gue manusia bukan nabi boy. Nah, jadi yang namanya kritik mau kenyang bet liga nih. Udah kenyang ya? Iya, karena gue nyadar gue manusia, tempat gue salah dan hilaf. Ketika orang kritik ya gue denger, dan bagus-bagusnya gue bisa jalanin gitu. Tapi pasti sakit dong dikritik. Ya sakit sih bang, Sakit. gue juga punya hati gitu Oke. kan. Cuman namanya manusia tuh kan manusia yang baik ya harus pingin grow up tiap hari kan, harus pingin berkembang. Nah itu tuh nggak bisa dari inisiatif manusia sebagai makhluk sempurna dalam tanda kutip ya, punya akal gitu, dia bisa mencari kebenaran itu sendiri. Cuman kalau misalnya kritik tuh harusnya makasih, karena mempercepat proses tadi grow up kita gitu. Karena sebagian orang kadang melihat tuh, makanya bisa ngekritik ya, itu tuh melihat sesuatu yang kita nggak lihat, melihat sesuatu blind spot dari kita gitu, makanya dikritik. Dan ketika kadang mah
makanya kan nggak sedikit orang yang ketika dikritik tuh ngomongnya masa sih gitu, emang gua gitu, seriusan Iya. gua gitu, rumah bercanda bro gitu. Banyak yang kepercaya tuh karena kritik tuh banyaknya emang datang dari blind spot kita gitu, meskipun banyak yang disengaja juga, beberapa ya tanda kutip ya itu. Iya. Ya intinya gitu sih. Jadi selama memang sistem yang diterapkan di Konohagakure dari dari KG pertama sampai KG terakhir itu belum diubah sampai kapanpun, kritik tadi akan dikemas dengan sama mereka gitu, akan sampai kepada telinga mereka tuh bentuknya tadi head comment dan bentuk tidak setuju dengan opini yang mereka kasih, seperti itu sih. Oke, Bro Faki, ini ada pertanyaan kedua Bro Faki. Bagaimana mendidik generasi genin untuk mencapai Konoha terang benderang? Apalagi ada slogan Konoha Emas 2045. Gimana tuh? Ini berat banget Bang Fakih. Soalnya tema kita tuh Konoha gelap, Bang Fakih suruh kasih saran nih. Merubah menjadi Konoha Emas. Nah, itu. Wah. Pundakmu. Ya ini mungkin sedikit menanggapi pertanyaan pertama boleh ya? Boleh, tapi boleh. time is money. Jadi. Oh iya. Silakan lanjut. Maghrib. Mungkin kalau kritik tadi saya menganggapnya pemerintah itu biar dianggap tidak anti kritik aja gitu. Yeah. Ya udah kritik gue gitu. Padahal mah setelah dikritik juga dikriminalisasi juga Oke. gitu ya. Terkait dengan bagaimana mendidik genin supaya bisa menjadi generasi emas, generasi yang terang benderang, tidak gelap seperti sekarang. Ya mungkin ya lagi-lagi dimulai dengan pendidikan, dan pendidikan yang terbaik adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu yang seperti apa yang bisa menghasilkan kalau bahasa Islamnya akhlakul karimah gitu ya. Gitu. Nah, maka pendidikan ini yang benar-benar harus merata kepada seluruh genin gitu, kepada seluruh genin. Karena dengan menjadikan genin-genin ini berakhlakul karimah, insya Allah bisa menyongsong lah yang namanya Konoha terang gitu ya. Ya karena memang Menyongsong Konoha terang. menyongsong Konoha terang gitu ya. Ya insya Allah kurang lebih seperti itu. Asik. Masya Allah. Baik, pemirsa Lembuk Dakwah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita dengarkan para gestar-gestar kita tadi bercerita ya tentang kondisi Konoha tentu saja. Karena yang gelap itu Konoha begitu kan. Sehingga kita bisa mendapatkan berbagai solusi-solusi tentunya ya, tidak cuma kritik tapi juga memberikan solusi Konoha ganti Islam. Ya, seperti itu ya. Nah, ada pengumuman nih dari Lembuk Dakwah. Insya Allah ya minggu depan kita senantiasa berharap sebagai umat Islam untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan ke bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan. Dan selama bulan Ramadan, channel Lembuk Dakwah ini akan menemani buka bersama teman-teman semua. Bersama keluarganya kita akan tetap live 20 hari berturut-turut selama bulan suci Ramadan, insya Allah. Nah, kemudian untuk penutup edisi kita kali ini, kita tutup dengan kata-kata hari ini. Sudah siap semuanya kata-kata hari ini dulu? Dari lo semua? Dari lo dulu? Ada Saka? Ujung. Ya, ujung kiri, ujung kanan. Oke, dari gua ya. 100.000 kasih kata-kata atau 50.000 cuma-cuma. Mana nggak ada tawarannya bang? Kagak mau gua nyebutin. Nggak ada cuannya ya bang ya? Iya. Oh iya. Harus Oke. ada cuannya dong. Oke. 50.000 dengan kopi, 100.000 dengan cai. Ayah, berapa dah? Gua kasih kata-kata Oh, oke, kata aja lah, musik. Kata-kata hari ini stay alive sih. Stay alive ya. Buru-buru ikan lele. Stay alive le. Yes. Keep survive. Itu deh. Keep struggle gitu kan. Pakai. Kata-kata hari ini mungkin buat para mahagenin yang sudah sejak hari Senin sampai hari Kamis kemarin sudah turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, ya jaga kesehatan gitu aja weh. Jaga kesehatan, jaga makan, berangkat utuh pulang utuh. Kurang lebih seperti itu. Jaga kesehatan mental. Iya, gitu. Kamu perhatian banget sih bang. Aku sedih bang. Gimip. Kata-kata Katanya, life is choice. Di antara pilihan yang baik, ada pilihan yang lebih baik. Oke, singkat saja. Harus tetap semangat 24 jam meski dunia ini kejam. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Give me any beat,